Selama 14 tahun gadis ini belum pernah memakai gaun yang cantik. Pakaiannya hanya penuh dengan noda minyak. Jahitan pada sepatu terlihat jelas. Ada juga perban di tangannya. Mata gadis-gadis muda menoleh padanya. Dia menyentuh pakaiannya dan hanya bisa dengan malu-malu menutupi dengan ponselnya. Bahkan tukang sampah juga memanggilnya bibi. Tapi siapa yang tahu, gadis ini dulu seorang gadis yang dicintai banyak orang. Kehidupan seorang ibu yang disiplin. Bangun jam 6 pagi, tidak cukup waktu untuk sarapan karena dia harus mengasuh anak terlebih dahulu. Ingin pergi kamar mandi dengan tenang untuk sementara waktu. Juga gagal karena tangis anak itu. Hanya sampai jam 10 dia akhirnya mendapatkan semangkok nasi. Bayi menangis lagi. Sebelum tidur dia harus terus merawat anak itu. Hal terakhir yang harus dilakukannya adalah membersihkan rumah. Tapi hari ini adalah hari jadi suaminya dan dia. Tapi suami benar-benar lupa. Di malam hari anak itu menjadi sakit dan muntah. Suaminya belum pulang. Dia memeluk anak itu. Cukup terburu-buru untuk menangis. Cepat panggil suaminya. Tapi tidak ada cara untuk menelpon. Satu sisi adalah seorang gadis tidak punya siapa-siapa untuk membantu. Sisi lain adalah suami yang sibuk menerima tamu. Kontrasnya ironis dan tidak berdaya. Tapi setiap orang punya kesalahannya masing-masing. Suami untuk mencari nafkah untuk keluarga, bahkan dipukuli dia harus menanggungnya. Istri merawat anak, menyerahkan pekerjaannya dan dirinya sendiri. Dia melihat dirinya di cermin, pikirkan tentang hidupnya yang tragis. Pada saat itu, sebuah foto dikirim ke telepon bersamaan dengan sebuah pesan. Aku tidak pulang hari ini. Berapa banyak jenis pikiran yang muncul. Daya tahan terakhirnya juga hilang. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti itu? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Dia bertanya kepada suaminya, agar bisa berada di sisimu. Apakah Anda tahu betapa tragisnya hidup saya? Akhirnya gadis itu masih mengusulkan cerai. Sang suami tampak sedih. Ada buket bunga di mobil yang akan dia berikan kepada istrinya. Dan luka di wajahnya hanya bisa setuju tanpa daya. Setelah perceraian, mereka semua membuang cincin kawin mereka, bersiap untuk memulai dari awal. Tapi tidak ada yang mengira itu. Baru saja bangun, mereka berdua melintasi ruang waktu. Mereka tiba-tiba saja berada di suatu tempat. Ketika baru bangun, dia telah kembali ke usia 20 tahun. Dia memutuskan untuk mengubah takdirnya. Langkah pertama adalah pergi disko. Tapi tak terduga, belum sampai telah bertemu cintanya. Pria itu tidak percaya. Di masa depan, dia adalah hot boy yang kaya dan sopan. Dan saat ini, dia adalah raja arogan yang menarik perhatian puluhan ribu orang. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Tidak lama sebelum itu, hot boy ini akan menghadapi ayah kayanya. Jadi dia secara acak menemukan seorang siswi untuk mengakui cintanya. Tapi ditolak. Gadis sekolah itu adalah Jinjo. Tapi kali ini bikin jantung cowok berdebar-debar. Beberapa hari kemudian, hot boy ini melihat gejala yang curam. Langsung teringat Jinjo. Saat akan berenang, dia masih memikirkan Jinjo. Ini benar-benar tidak bisa terus seperti ini. Maka hot boy ini mencari Jinjo untuk memperjelas sikapnya.
Tidakkah menurutmu aku menyukaimu? Dia bertanya. Hasilnya, dia harus menampar dirinya sendiri di malam hari. Di perpustakaan, orang ini datang seperti pahlawan untuk menyelamatkan gadis cantik yang jatuh. Ini kedua kalinya. Sekarang, Jinjo juga terguncang. Si hot boy mengambil kesempatan ini, undang Jinjo untuk menonton film, dan akhirnya mengaku. Apa yang kamu suka? Dia bertanya. Kamu, aku suka kamu, katanya. Tentang suaminya untuk mengubah hidupnya, dia mencari cinta pertamanya yang indah. Setiap hari memberi minuman dan ayam goreng bersama dengan kehangatannya, membawa cinta pertamanya untuk barbecue dan menonton film. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Jinjo. Semuanya tampaknya mengikuti arah yang mereka harapkan. Langkah demi langkah sangat lancar. Tapi dia laki-laki, sehingga hal-hal yang tidak bisa didapat akan kacau selamanya. Melihat seseorang mengejar mantan istrinya, suami tidak merasa nyaman. Pria ini hanya membawa pacarnya pergi kencan. Kali ini dia melihat Jinjo. Apakah saya akan bersamanya? Dia bertanya dalam hatinya. Hanya untuk bermain. Jinjo masih menuruti daya tariknya sendiri. Tapi suaminya, Bando, tahu ini adalah pria yang jahat. Sebelum melintasi ruang, Bando bekerja di bawah kekuasaannya. Setiap hari dia harus membantunya menangani semua jenis wanita simpanan. Untuk menjaga agar istri yang kaya tidak mengetahuinya, selalu dipukuli. Tapi untuk hidupnya, Badon hanya bisa menerimanya. Tapi kali ini dia ingin menggertaknya. Tapi Jinjo, bagaimana dia bisa menerimanya? Dia memberitahu Jinjo, pikiran orang itu, dua orang yang memutuskan untuk bersatu untuk memberi pelajaran pada orang jahat ini. Mengetahui bahwa orang ini ingin bergabung dengan pertemuan di akademi medis. Kemudian dia mengungkapkan identitas Jinjo. Pernahkah Anda mendengar sesuatu? Sekolah kami memiliki keponakan dari perusahaan Samsung. Siapa? Apakah Anda tahu? Jinjo di departemen sejarah. Seperti dugaan, orang ini langsung terjebak. Dia ingin membawa Jinjo ke pertemuan. Semua orang tahu bahwa akademi medis memiliki aturan. Pendamping wanita ke pesta akan dianggap sebagai pacar. Bando menemukan pacar resminya, berbohong bahwa pria ini di pesta, akan mengungkapkan identitasnya, lalu bawa dia ke olah pesta. Tapi sekarang pria itu memimpin Jinjo ke tengah tangga. Ternyata dia lebih awal tahu identitas asli Jinjo. Saat dia akan berakting, dia dipanggil kembali oleh seorang wanita. Tidak, itu sekelompok wanita. Ternyata Bando memiliki satu pilihan terakhir. Panggil kekasih lingkuhannya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ayo tangkap ikan di laut, katanya. Itu sangat memuaskan. Setelah itu, Jinjo tahu laporan konsumsi pap yang biasa dia lihat dalam gambar Badon sedang menarik seorang wanita. Mereka semua yang diincar oleh orang jahat itu. Melihat pria mabuk di luar, dia menyadari suami yang keluar untuk mencari nafkah ternyata sangat susah. Bando melihat Jinjo berusia 20 tahun, menyadari bahwa istrinya berdandan cantik seperti itu. Sehari-hari asik bekerja, sangat sibuk sampai lupa dengan istrinya. Apakah Anda pikir saya perlu percikan? Dia bertanya. Bencana itu tiba, betul sekali. Keseimbangan batin Jinjo kembali ke Bando. Pada akhirnya mereka berdua sembuh. Pasang kembali cincinnya, melihat ke masa depan. Tapi ada hal yang berbeda. Mereka sudah tahu bagaimana menghormati satu sama lain, juga tahu simpati. Semua kesalahpahaman hilang.
dan tali ikatan tak akan terhapus oleh waktu. Berkomunikasi lebih banyak dan lebih banyak memuji hal-hal yang sudah ada di tangan adalah hal-hal yang perlu